Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kasmit Bahri, NIM 22 12 20 6 50. Di sini saya akan melanjutkan codingan kedua, yaitu implementasi deteksi dan mitigasi resiko menggunakan Gradis, Boosting, Classifier, dan simulasi annealing. Langsung saja ke codingan yang pertama. Import, pandas, dan mapping itu untuk manipulasi data dan perhitungan matematis. Untuk import trend test splitnya itu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Untuk import, grading, boosting, classifiernya itu algoritma pembelajaran ensemble yang digunakan untuk klasifikasi. Dan akurasi score classification report yaitu untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Selanjutnya membuat dataset simulasi. Data yang pertama itu supplier ID and random Gradis 1,10, yang dimana itu ID pemasok berupa angka acak antara 1 hingga 10. Kemudian delivery time and random Gradis 1-15, yang dimana itu waktu pengiriman dalam hari berupa angka acak antara 1 hingga 15. Kemudian quality score and random unicorn 0,1 berupa skor kualitas produk dalam rentang 0 hingga 1. Kemudian price and random uniform 100,500, harga per unit produk berupa angka acak antara 100 hingga 500. Kemudian risk akurasi and random randit 0,201.000, yang dimana itu target variabel yaitu apakah resiko terjadi 1 atau tidak atau 0. Dan data ini disimpan dalam sebuah data frame atau depth. Kemudian memisahkan fitur dan target, yang dimana itu X sama dengan DF, supplier ID, delivery time, kualitas score, dan price-nya itu fitur yang digunakan untuk memprediksi atau input. Kemudian Y sama dengan DF atau risk akurasi atau target variabel atau output, yaitu apakah resiko terjadi atau tidak. Kemudian membagi data menjadi training set dan test set, yaitu straight, stest, ytraight, ytest sama dengan train test split dalam kurung x, y, test site sama dengan 0,2 dan random setnya 42. Yang dimana itu train test splitnya itu membagi data menjadi 80% untuk pelatihan S train, Y trainnya, dan 20% untuk pengujian X test dan Y testnya. Untuk random set 42-nya itu menjamin hasil pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian melatih model grading, boosting, classifier. Model sama dengan grading, boosting, classifier atau n estimator sama dengan 100 dan random set 42, yang dimana algoritma ensemble yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi model. Dan estimator 100-nya itu model terdiri dari 100 pohon keputusan, dan model fit-nya itu melatih model menggunakan data pelatihan, yang dimana itu S train dan Y train-nya. Kemudian memprediksi resiko pada test set. Y-pred sama dengan model predis dalam kurung S-test. Predis itu model memprediksi nilai target pada data uji atau X-test, dan kemudian mengevaluasi model. Akurasi sama dengan akurasi score atau Y-test, Y-pred, yang dimana itu menghitung akurasi model presentasi prediksi yang benar. Kemudian classification report, yang dimana itu menampilkan metrik evaluasi seperti presisi, recall F1 score, dan support untuk setiap kelas atau 0 dan 1. Kemudian for dual annealing itu algoritma optimasi untuk mencari solusi optimal dalam rentang tertentu. Kemudian fungsi tujuan atau meminimalkan biaya mitigasi resiko. Depth-cons fungsi X retur 10 kali X 0 tambah 20 kali X1 tambah 30 X kali 2. Maksudnya itu X0 alokasi untuk sumber daya pertama dengan biaya 10 unit.
Yang kedua itu X1 alokasi untuk sumber daya kedua dengan biaya 20 unit. Dan yang ketiga itu X2 alokasi untuk sumber daya ketiga dengan biaya 30 unit. Tujuannya itu meminimalkan total biaya. Kemudian batasan total sumber daya terbatas, bondsnya itu 0,40, 0,50 dan 0,30, yang dimana itu yang pertama 0,40 antara 0 hingga 40, kemudian yang kedua antara 0 hingga 50, dan yang ketiga antara 0 hingga 30. Kemudian menjalankan algoritma simulasi annealing. Threshold sama dengan dual annealing dan kurung cost fungsi dan bonds. Yang dimana itu dual annealing itu algoritma optimasi berbasis simulasi annealing untuk mencari solusi optimal. Kemudian yang kedua itu menggunakan cost fungsi dengan batasan yang ditentukan. Untuk menampilkan hasil optimasinya, threshold X alokasi optimasi sumber daya untuk minimalkan biaya, dan threshold fund-nya itu biaya minimum yang diperoleh oleh alokasi tersebut. Output yang dihasilkan itu akurasi yang pertama 0,52 dan optimal alokasinya itu 0,00 dan minimum costnya 0,0. Kesimpulannya itu kode ini melakukan dua hal utama. Yang pertama itu prediksi resiko, menggunakan predis Bostic classifier untuk memprediksi apakah resiko terjadi berdasarkan fitur. Dengan yang kedua, optimasi mitigasi resiko, menggunakan dual annealing untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal guna meminimalkan biaya mitigasi resiko. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.